warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Hopipah dengan nomor pokok mahasiswa 232121112 dari kelas B membaca sastra. Nah, di sini saya akan mengaitkan novel yang saya baca, yaitu Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Akan dikaitkan dengan sulitnya pendidikan pada zaman revolusi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sastra dan apa itu membaca sastra. Sastra merupakan suatu karya tulis yang memiliki keindahan atau estetika, serta dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku bagi para pembaca. Nah, sastra juga dapat berupa prosa seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Lalu ada membaca sastra. Membaca sastra merupakan proses memahami atau menikmati bacaan tersebut, seperti drama, prosa, puisi, dan lain-lain. Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan sebuah karya sastra yang sangat inspiratif dan menggugah hati. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 3 orang sahabat, yaitu Ikal, Arai, Jimron yang menempuh pendidikan di SMA negeri yang berada di Belitung. Nah, cerita ini dimulai dari Ikal. Ikal merupakan seorang siswa yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Ikal tinggal di sebuah desa yang kecil, yaitu di Belitung, yang merupakan sebuah desa yang sangat miskin dan sangat terpencil. Meskipun demikian, Ikal memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Nah, Ikal tidak sendirian dalam perjalanannya. Ia berjuang dengan dua orang sahabat, yaitu ada Arai dan Jimron. Arai merupakan seorang siswa yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang matematika. Sedangkan Jimron ialah seorang siswa yang sangat kreatif dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang seninya. Nah, ketiga sahabat ini merupakan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan ingin menjadi orang yang sukses, namun harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin dan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Ikal dan sahabat-sahabatnya berjuang untuk mencapai cita-citanya mereka. Mereka bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mereka tidak pernah menyerah walaupun mereka harus melewati beberapa kesulitan dan beberapa tantangan. Mereka juga memiliki dukungan yang sangat penuh dari guru-guru, dari orang tuanya yang sangat peduli. Nah, mereka juga akan dibantu untuk membantu cita-cita mereka untuk melanjutkan ke luar negeri. Nah, dalam kehidupan ini di Belitung merupakan sebuah desa yang sangat miskin dan sangat terpencil, namun memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Novel ini menggambarkan masyarakat di Belitung yang sangat sederhana dan tradisional. Dalam perjuangannya, Ikal dan sahabat-sahabatnya menghadapi tantangan dan kesulitan, harus menghadapi kenyataan mereka bahwa tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, dan bahwa mereka harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Namun mereka tidak menyerah pada kesulitan dan terus berjuang untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, dalam cerita ini memiliki pesan yang sangat inspiratif dan sangat menggugah hati. Nah, cerita tersebut dapat dikaitkan dengan sulitnya pendidikan pada zaman kolonial. Perjuangan mengejar pendidikan pada masa zaman kolonial di Indonesia merupakan sebuah perjuangan yang sangat berat dan penuh tantangan. Nah, pada saat itu, pendidikan hanya tersedia untuk sebagian kecil masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke pendidikan. Bagi mereka yang ingin mengejar pendidikan, harus menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Pertama-tama mereka harus menghadapi keterbatasan biaya. Biaya pendidikan pada saat itu sangat mahal dan tidak terjangkau bagi banyak orang. Mereka harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya demi mengejar pendidikan mereka. Bahkan harus
berhutang atau menjual harta bendanya mereka. Selain itu, mereka juga harus menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan. Pada saat itu, sekolah-sekolah hanya tersedia di kota-kota besar dan tidak ada di pedesaan. Mereka harus berjalan kaki atau naik kuda untuk mencapai sekolah, bahkan harus tinggal di asrama atau kos karena jarak yang jauh, karena banyak yang tinggal di desa terpencil. Nah, tantangan lain yang harus dihadapi adalah diskriminasi dalam pendidikan. Pada saat itu, pendidikan hanya tersedia untuk anak-anak dari keluarga yang memiliki hubungan pemerintahan kolonial Belanda. Anak-anak dari keluarga yang lebih miskin dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan kolonial Belanda, mereka tidak memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, banyak orang di Indonesia yang tetap berjuang untuk mengejar pendidikan. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesetaraan dengan bangsa lain. Salah satunya, contoh perjuangan mengejar pendidikan pada masa zaman kolonial adalah kisah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan sekolah-sekolah rakyat dan berjuang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, perjuangan Ki Hajar Dewantara dan banyak orang di Indonesia lainnya untuk mengejar pendidikan pada masa itu. Nah, pada zaman kolonial Belanda merupakan sebuah contoh nyata dari semangat dan ketekunan bangsa Indonesia dalam mencapai kesetaraan dan kemajuan. Nah, perjuangan ini juga merupakan sebuah pengingat bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung yang sangat tinggi dan dilindungi. Tersebut sering terjadi hingga sekarang. Contohnya di sebuah desa terpencil di Kabupaten Penilai, Papua, hiduplah seorang siswa yang bernama Yohan. Nah, Yohan merupakan seseorang siswa yang sangat bersemangat dalam mengejar pendidikan. Nah, ia tinggal di sebuah desa yang sangat jauh dari kota yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau naik kuda. Nah, pada setiap harinya, Yohan harus melewati sungai yang deras dan berlumpur untuk mencapai sekolah. Ia harus berjalan kaki dengan sangat jauh, beberapa kilometer, untuk mencapai sekolah dan harus melewati hutan yang sangat lebat dan berbahaya itu. Nah, selain itu juga, Yohan juga harus menghadapi cuaca yang sangat ekstrim seperti hujan deras yang lebat dan panas terik. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Yohan tidak pernah menyerah. Ia bersemangat dalam mengejar pendidikannya dan ingin menjadi orang yang sukses di masa depan. Nah, Yohan percaya bahwa pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesetaraan dengan bangsa lain. Nah, di Kabupaten Penilai adalah salah satu daerah yang paling terpencil di Papua. Daerah ini memiliki topografi yang sangat berat dengan banyak sungai, gunung, dan hutan yang sangat lebat. Nah, kondisi ini membuat akses ke pendidikan dan kesehatan menjadi sangat terbatas. Namun, Yohan tidak membiarkan kondisi ini menghalangi cita-citanya. Ia terus berjuang dan berjuang untuk mengejar pendidikannya dan telah menjadi inspirasi lagi bagi banyak siswa lain di daerahnya. Nah, Yohan percaya bahwa dengan pendidikan ia dapat mencapai impian-impiannya dan menjadi seseorang yang sangat sukses di masa depan. Nah, dalam kisah ini Yohan diambil dari kehidupan yang sangat nyata. Yohan tinggal di desa terpencil dalam mengejar pendidikannya. Mereka tidak membiarkan kondisi geografis dan ekonomi yang sangat sulit menghalangi cita-citanya. Nah, mereka terus berjuang untuk pendidikan dan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Nah, itulah sebuah contoh desa yang terpencil di Papua dalam berjuang untuk mengejar pendidikannya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.